Jelly. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari Senin ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Tentunya hari ini Celia dan Nadila kembali hadir di Apa Kabar Indonesia Siang dan kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Apa saja nih, Celia, kabar kita hari ini? Banyak, tapi kita akan hadirkan juga case dari bisnis proposal langsung di studio TV One hari ini. Kita akan berdialog nanti pemirsa di segmen-segmen selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan hadirkan informasi pertama untuk Anda. Di mana seorang aparatur sipil negara ASN PT Timah ini membuat marah warga Indonesia. Perempuan tersebut membuat video di media sosial yang dinilai menghina para pekerja honorer. Ia menyombongkan ASN PT Timah punya keunggulan fasilitas kesehatan dibandingkan para pekerja honorer yang hanya dapat fasilitas BPJS. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Dwi Citra Weni, analis senior PT Timah ini membuat perusahaan tempatnya bekerja tercoreng arang. Ia mengunggah video di akun TikToknya dan seolah tak pikir panjang, Weni menghina para pekerja honorer di Indonesia. Ia menyombongkan fasilitas kesehatan yang diterimanya sebagai pegawai PT Timah. Menurut kabar, Weni pernah mendapat sanksi teguran tertulis. Kali ini, unggahan Weni yang melecehkan pegawai honorer ternyata viral. Weni pun bikin video permintaan maaf sambil mengatakan tak ada niatan untuk menyinggung. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu. Tapi nasi sudah jadi bubur. Sanksi tegas sudah mengadang Weni yang memang tidak bijak bermedia sosial. Ingin saya sampaikan bahwa pertama, PT Timah Tbk meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh karyawati ini. Yang kedua adalah seluruh konten-konten yang dia buat di media sosialnya tentu saja tidak ada berhubungan dengan culture atau budaya kerja perusahaan. Itu yang ingin saya tegaskan. Yang ketiga adalah perusahaan tegas bersikap untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai terhadap yang bersangkutan. Tentunya kita juga melihat aturan-aturan karyawanan yang berlaku di perusahaan. Weni diancam akan dibebaskan dari jabatannya. Video Weni lainnya yang diunggah di TikTok pun ikut-ikutan viral, terutama yang membahas soal Harvey Muiz yang tersandung kasus korupsi timah 300 triliun rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Fendi Primadana TV One mengabarkan.
Kabar selanjutnya datang dari wilayah Sumatera Selatan. Pemirsa, 2 hari dikabarkan hilang seorang pria di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam Sungai Kelingi, tak jauh dari rumahnya. Setelah 2 hari menghilang, seorang pria warga Tapak Lebar, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Korban ditemukan oleh tim gabungan Basarnas Kota Lubuk Linggau di dasar Sungai Kelingi. Ketika ditemukan, mayat korban tersangkut di antara bebatuan. Korban diketahui menghilang dari rumahnya sejak Sabtu dan berpamitan dengan istrinya untuk pergi ke kebun durian yang letaknya tak jauh dari bibir sungai tempat korban ditemukan. Menurut keterangan keluarga, korban saat itu pergi ke sungai untuk mencari ikan dan terpeleset lalu tenggelam dan hilang di dalam sungai. Dalam kondisi di dasar sungai dengan kondisi meninggal dunia. Saat ini prosesnya gimana? Proses evakuasi kita lakukan dengan bermacam pola ya kan, dengan dari permukaan dan underwater. Korban tadi langsung kita bawa ke rumah duka, kebetulan yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi tempat kejadian awal. Terus kita serahkan dengan pihak keluarga. Menurut tim Basarnas Kota Lubuk Linggau, korban ditemukan di dasar sungai tersangkut di antara bebatuan dan ditemukan tak jauh dari lokasi korban terjatuh. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Arwinza Yayan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris diamuk oleh warga setelah terungkap melakukan pelecehan terhadap sejumlah bocah di dalam masjid. Aksi pelaku, pemirsa, bahkan terekam CCTV masjid hingga viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku berinisial R, 21 tahun, diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak di bawah umur di dalam masjid. Peristiwa ini terjadi di Masjid Nurul Insan, Jalan Pajenekang, Kelurahan Bontoala Parang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diduga mengiming-imingi para korban uang tunai demi memenuhi hasrat bejatnya dengan meraba korban dan minta dicium. Warga yang mengetahui langsung menggeruduk masjid. Pihak kepolisian dari Polsek Bontoala pun mengamankan terduga pelaku ke Satreskrim Polrestabes Makassar guna menghindari amukan massa. Pasca kejadian, pihak kelurahan bersama tim reaksi cepat UPTD PPA Pemkot Makassar langsung melakukan asesmen terhadap keluarga korban. Aksi pelecehan terungkap setelah pengakuan dari salah satu korban kepada orang tuanya. Kami dari Polsek Bontoala langsung memerintahkan anggota untuk mendatangi TKP yang dimaksud. Pada saat sampai di TKP, dari piket fungsi dari Polsek Bontoala langsung mengamankan terduga pelaku, dan ini karena pelaku korban di bawah umur, sehingga kami langsung membawa terduga pelaku. Kelima anak yang diduga menjadi korban masing-masing berusia 11 tahun, 9, 12, dan 7 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, bentrokan kembali terjadi antara pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Permindo, ini di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Petugas Satpol PP datang menyita paksa barang-barang milik PKL yang melawan. Petugas Satpol Pamong Praja Kota Padang kembali melakukan razia dan mengambil paksa barang-barang milik PKL di kawasan tersebut. Akibatnya bentrokan pun tak terhindarkan. Karena mendapatkan perlawanan dan situasi yang memanas, petugas Pol PP pun meninggalkan lokasi dan kembali ke markasnya di Jalan Tan Malaka Padang.
Sebagian kelompok yang diduga bagian dari PKL kawasan Permindo Padang melakukan penyerangan ke markas Satpol PP Padang, namun berhasil dibubarkan kepolisian dengan tembakan peringatan. Situasi kembali tenang setelah beberapa terduga pelaku penyerangan diamankan petugas Satpol PP dibantu dengan petugas Reskrim Polresta Padang. Mana udah benar? Pemirsa, sejumlah kabar penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Minggu malam waktu Indonesia Timur, speedboat atau kapal motor cepat Basarnas RIB 04 mengalami kecelakaan. Dan pemirsa, kecelakaan di perairan Oba, Tidore, Kepulauan Maluku Utara tersebut terjadi saat perahu dalam perjalanan melakukan pertolongan pada kapal nelayan yang mengalami mati mesin. 3 orang dilaporkan tewas dan 1 jurnalis hilang. Tiga orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan kapal mesin cepat speedboat milik Basarnas. Ketiga korban tewas adalah Baratu Mardi Haji, anggota Ditpol Airut Polda Maluku Utara, Fadli M. Malagi, PNS SAR Kota Ternate, dan M. Rizky Esa, tenaga pendukung SAR Kota Ternate. Sementara itu, 1 jurnalis Metro TV, Syahril Helmi, belum ditemukan. Total jumlah individu dalam speedboat tersebut adalah 11 orang. 7 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Insiden bermula saat tim Basarnas melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal nelayan yang dilaporkan mati mesin di perairan Desa Gita, Tidore, Kepulauan. Tim berangkat menggunakan RIB atau Rigid Inflatable Boat 04 pada pukul 20.31 waktu Indonesia Timur. Namun saat mendekati lokasi yang dilaporkan, RIB 04 mengalami kecelakaan. Kejadian itu benar adanya yang terjadi tadi malam. Ini kapal tersebut dalam rangka untuk melakukan operasi SAR penyelamatan terhadap 1 kapal nelayan yang mengalami mati mesin di daerah perairan Gita, Oba Selatan. Badir, sampai sejauh ini berapa sih tercatat korban selamat, meninggal maupun dengan korban yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian yang tercatat? Nanti kalau itu ke Basarnas saja. Kalau saya fokus ke anggota saya, saja. Anggota kami itu yang korban meninggal dunia 1 orang, itu Baratu Mardi Haji, sedangkan 2 orang lainnya itu luka berat, sekarang sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah. Pencarian terhadap korban hilang masih dilakukan. Menurut laporan, RIB 04 mati mesin lalu meledak. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan dari pencarian 1 orang hilang ini, kita sudah bergabung dengan Basarnas, Kepala Basarnas Kota Ternate, Iwan Ramdhani, untuk memperbarui kabar tentang kecelakaan kapal Basarnas yang mengakibatkan 2 anggota Basarnas dan 1 polisi gugur. Pak Iwan, bagaimana perkembangan dari proses pencarian 1 orang yang hilang ini, Bapak? Baik, selamat sore waktu Indonesia Timur. Sebelumnya saya menyampaikan atas gugurnya personil kami 2 orang dan personil OAI 1 orang. Perkembangan operasi untuk saat ini tetap berlangsung dalam misi pencarian terhadap 2 orang nelayan mati mesin dan 1 orang jurnalis Metro TV. Sedang dilaksanakan sampai saat ini pencarian di sekitar wilayah perairan kita dengan radius 5 sampai 7 nautical mile ke arah selatan. Demikian. Baik, Pak Iwan, bagaimana kemudian dengan korban lainnya, termasuk korban luka? Kondisi terkininya seperti apa, Pak? Untuk korban luka, alhamdulillah
personil kami 2 orang sekarang masih di rumah sakit umum, dan untuk yang 5 orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Ya Pak Iwan, apakah sudah ada pemeriksaan terkait penyebab dari kecelakaan ini, Pak? Sampai saat ini kita belum memastikan untuk penyebabnya apa, karena pada saat korban sadar pun mereka tidak mengetahui, tahu-tahunya sudah ada di atas. Sehingga ini memerlukan investigasi yang nantinya akan datang dari Jakarta, tim investigasi untuk mengecek terkait dengan penyebabnya tersebut. Baik, Pak Iwan, terkait dengan operasi pencarian dan juga penyisiran yang dilakukan, ini sudah sampai ke wilayah mana saja, Pak? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita masih menyisir di wilayah perairan kita dengan radius 5 sampai 7 nautical mile ke arah selatan, dikarenakan angin menuju ke arah selatan. Jadi baru sampai 1, karena alut yang kita gunakan masih menggunakan 1 kapal dari KUPP. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Iwan, bagaimana dengan nasib kapal nelayan yang dinyatakan hilang? Apakah operasi pencarian juga masih dilakukan? Masih dilakukan, namun kami sudah dapat berkontak dengan nelayan yang 2 orang itu. Sampai saat ini alhamdulillah selamat, namun demikian butuh proses evakuasi. Mereka masih terdampar di pulau. Baik, Pak Iwan, berkaitan juga dengan cuaca yang kurang baik begitu, apakah ada kendala dalam penyusuran ataupun pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas? Sampai saat ini kendala kami angin, ya, angin bertiup sekitar 10 sampai 40 km per jam, dan cuaca cukup alhamdulillah saat ini cukup bersahabat, tidak terjadi hujan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah bersedia untuk terhubung dan melaporkan perkembangan terkini dari sana. Selamat beraktivitas kembali dan kita tentunya berharap agar korban yang belum ditemukan ini segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan proses pencarian juga berjalan dengan lancar begitu ya Nadila ya. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih Pak Iwan, selamat bertugas kembali. Baik, kami. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan ragam informasi lainnya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI hari ini dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Rapat dengan agenda evaluasi penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 akan membahas penentuan tanggal pelantikan kepala daerah. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan kepala daerah non-sengketa batal dilantik pada 6 Februari 2025, imbas Mahkamah Konstitusi mempercepat penanganan PHPU Pilkada 2024. Dengan demikian, pemerintah melakukan penyesuaian jadwal pelantikan kepala daerah terpilih kembali. Ditunggu mau dimulai. Jadi mohon maaf kalau singkat saja, intinya bahwa ya nanti kita akan jelaskan di sini. Kira gitu. Makasih ya. Ya pemirsa, untuk mengupdate kondisi terkini kami sudah tergabung dengan rekan kami Yulinda Tridewi di sana. Yulinda, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian hasil rapat yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan juga DPR pada hari ini? Silakan.
Ya, selamat siang, saya Liana dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, hari ini Komisi 2 DPR RI sedang melaksanakan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga BNPB, di mana pada agenda pertama tadi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun sampai sekarang memang belum terlihat ataupun belum selesai begitu rapat kerjanya, di mana rapat ini membahas mengenai program kerja, kemudian evaluasi, kemudian juga program kerja nantinya Kementerian Dalam Negeri dan BNPB di tahun 2025. Tadi salah satu hal yang dibahas dalam rapat pada pagi hari ini itu mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai program di tahun 2025. Ini sebanyak sekitar 57,46% dari total pagu alokasi anggaran sebesar lebih dari 4,7 triliun, di mana nanti Kementerian Dalam Negeri ini dari defisiensi anggaran ini akan memaksimalkan dan mengoptimalkan untuk program kerja yang akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. Kemudian juga di agenda kedua ataupun rapat kedua ini akan membahas mengenai evaluasi dari Pilkada 2024, di mana dalam rapat kedua kali ini akan dimulai setelah rapat pertama ini selesai. Artinya jika tadi mengacu pada rundown, memang pada rapat kedua ini akan dilaksanakan pada pukul 13.30, namun hingga sampai saat ini rapat pertama ini belum selesai. Artinya memang ini akan menunggu rapat selesai, kemudian nantinya akan membahas mengenai evaluasi Pilkada di 2024. Kemudian salah satu hal yang dibahas ini adalah mengenai penundaan pelantikan kepala daerah oleh MK karena memang menunggu hasil dismisal dari MK sendiri, yang mana memang direncanakan pada tanggal 4 hingga 5 Februari mendatang. Setelah dari tanggal 4 dan 5 putusan dismisal ini nantinya akan dilaksanakan pelantikan dari kepala daerah yang non skenta maupun yang skentanya dibatalkan di MK sendiri. Kita akan menunggu bersama-sama apakah nanti hasilnya untuk jadwal pelantikan kepala daerah oleh DPR dan Kementerian Dalam Negeri pada siang hari ini. Sementara kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana upaya percepatan normalisasi jalur kereta api di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati Grobogan ini terus dikebut. Sementara itu pemirsa, PT KAI masih menerapkan pola operasi memutar. Upaya percepatan perbaikan jalur kereta api di kilometer 32 Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terus dilakukan. Ratusan pekerja prasarana dikerahkan selama 24 jam guna upaya percepatan normalisasi jalur lintasan dapat selesai secara maksimal. Ratusan pekerja prasarana dari internal maupun tenaga bantuan melakukan pemasangan baja high beam, pengisian batu kricak, pemasangan turap, pemasangan perancah besi untuk pembuatan temporary track sebagai langkah kesiapan normalisasi jalur. Selain itu, PT KAI juga menerjunkan sejumlah alat berat seperti eskavator, kren, serta menyiapkan material pendukung lainnya guna mempercepat pemulihan jalur lintasan. Sebagai dampak dari penutupan jalur ini, perjalanan kereta api yang melintas di rute Semarang-Surabaya dan sebaliknya mengalami perubahan pola operasi. Sebanyak 30 perjalanan kereta api dialihkan rutenya, sementara 8 perjalanan lainnya dibatalkan hingga proses normalisasi jalur yang ditargetkan selesai pada 5 Februari 2025. Saat ini KAI Daob 4 Semarang mengerahkan ratusan petugas prasarana yang mengerjakan pembuatan temporary track atau lintasan jalan rel sementara. Juga kami kerjasama dengan BBWS ataupun Departemen Pekerjaan Umum untuk pembuatan tanggul darurat. Diharapkan tanggal 5 Februari pekerjaan tersebut selesai. Sebagai bentuk kompensasi bagi pelanggan yang terdampak, KAI menyediakan layanan pengembalian tiket secara penuh 100% atau penjadwalan ulang perjalanan tanpa biaya tambahan. Selain itu, pelanggan yang mengalami keterlambatan perjalanan akan mendapatkan service recovery sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Praitno, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia terus lakukan upaya percepatan perbaikan normalisasi 2 jalur nasional kereta api yang ambles di kilometer 32 antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati Grobogan, Jawa Tengah. PT KAI targetkan perbaikan 2 jalur akan selesai pada 5 Februari mendatang. Memasuki hari ke-7 pasca putusnya jalur kereta api di KM 32 antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah imbas luapan Sungai Tuntang. PT Kereta Api Indonesia lakukan percepatan perbaikan normalisasi jalur kereta api tersebut. Progres percepatan perbaikan terus dilakukan, yakni sudah terpasangnya baja habim untuk bantalan jalur rel, pengisian baru kricak, pemasangan turap, pemasangan perancang besi untuk pembuatan temporary track. Pihak KAI menerjunkan sebanyak 180 petugas prasarana, dibantu 70 tenaga dan mengoperasikan alat berat eskavator, kren baku, dan material lainnya. Saat ini para petugas dan pekerja sudah mampu menutup gogosan jalur rel yang sebelumnya putus dan ambles diterjang banjir luapan dari Sungai Tuntang. Pihak PT KAI menargetkan percepatan penyelesaian perbaikan akan selesai pada tanggal 5 Februari mendatang. Pihak KAI akan melakukan uji coba jalur kereta api untuk dilintasi perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. KAI bekerja sama dengan Kementerian PU ini sudah melakukan progres yang cukup signifikan untuk tanggul, sehingga KAI di dalam menjalankan normalisasi rel ini untuk membangun jembatan sementara ini sudah sangat baik progresnya, sehingga kami memproyeksikan bahwa pekerjaan ini nanti sampai tanggal 5. Setelah tanggal 5 kita akan ada uji coba untuk relnya, dan kami berharap cuaca juga semakin baik. Hingga saat ini dampak putusnya 2 jalur nasional kereta api tersebut, pihak KAI Daob 4 Semarang masih melakukan pengalihan hingga 5 Februari untuk rute perjalanan 30 kereta api relasi Jakarta-Surabaya melalui Brumbung Gambringan Gundih dan Brumbung Surakarta-Surabaya, serta membatalkan 8 rute perjalanan kereta api relasi Blora-Semarang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Praitno mengabarkan. Ya pemirsa, bagaimana kemudian perkembangan dari perbaikan rel kereta api di Grobogan, Jawa Tengah? Kami akan ajak Anda pemirsa langsung menuju ke rekan kami, ada Slamet Prayitno di sana. Slamet, bisa Anda gambarkan apakah memang perbaikan dari rel kereta api ini sudah rampung atau berapa persen? Silakan. Ya, selamat siang Sheila dan Nadila. Saat ini saya berada di lokasi perbaikan antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati di kilometer 32. Ini saya gambarkan, hari ini memasuki hari ke-10 pasca kejadian longsornya jalur rel lintasan tersebut akibat luapan Sungai Tuntang pada pekan lalu. Untuk progres perbaikan sendiri saat ini, untuk lokasi yang terkena gogosan itu sudah mulai tertutup. KAI bekerja sama dengan pihak terkait, terutama Balai Besar dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan tanggul darurat yang berada di sisi rel utara. Pengerjaan tanggul darurat sendiri sudah mencapai lebih dari 50%, sehingga dapat menutup jalur lintasan dari luapan air Sungai Tuntang. Untuk perbaikan kereta api sendiri, tentunya pada perbaikan tahap kedua, pihak PT Kereta Api akan menerapkan sistem temporary track. Saat ini sejumlah material sudah terpasang, seperti baja high beam yang nantinya akan dijadikan landasan jalur lintasan tersebut, dan pancang-pancang serta perancah besi sudah mulai terpasang. Artinya pengerjaan ini percepatan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk target dari PT KAI sendiri, mereka menargetkan untuk lintasan dapat dilewati pada tanggal 5 Februari ini. Setelah nantinya pekerjaan lintasan normalisasi ini selesai, tentunya akan ada
tahapan-tahapan seperti uji coba kelayakan lintasan, terus uji coba lintasan dengan kereta barang dan sebagainya pun akan dilakukan demi keselamatan perjalanan kereta api sendiri. Akibat longsornya jalur ini dan perbaikan terus dilakukan, sejumlah perjalanan kereta api relasi Jakarta menuju Surabaya dan sebaliknya saat ini dialihkan dan KAI masih menerapkan pola rekayasa operasi memutar. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Selamat. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus salah tangkap terhadap 4 anak berhadapan hukum dalam penganiayaan oleh geng motor terhadap 2 warga Tasikmalaya, Jawa Barat menarik perhatian warga. Tim TV One pun mencoba menelusuri kasus yang terjadi pada November 2024. Berikut penelusuran Iman Fajar dan juru kamera Mulia Rahman untuk Anda. Ya, ini merupakan Jalan Mayor LS Tobing, tempat terjadinya tindak penganiayaan terhadap 2 orang warga Tasikmalaya yang diduga dilakukan sekelompok geng motor. Kita akan langsung mengetahui seperti apa kejadian, kronologi detailnya langsung dari korban yang selama saat itu adalah Mas Topik. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mas Topik, seperti yang kita tahu pada tanggal 17 November 2024 lalu, Mas Topik sempat menjadi korban ya penganiayaan dan alhamdulillah Mas Topik selamat. Boleh diceritakan, Mas, seperti apa detail kronologinya pada malam hari itu? Ya, kalau pertama kali saya kejadian di sini, saya kencing dulu. Datanglah segerombolan geng motor dari situ, 5 motor sambil bergeber-geber motornya. Di sini mengelempari batu ke teman saya, sama teman saya teman saya bilang wow, dan di depan situ mereka putar balik. Disinilah saya kejadian, waktu pertama kejadian di baseball sama teman saya ya, dipukul sama stick baseball. Di sini saya jatuh dan teman saya juga jatuh. Saya sempat berdiri lagi di lari ke sini. Di sinilah, nah di sini pas waktu kejadian saya dibacok. Di sini dibacok, dianiaya pakai stick baseball. Saya mau berdiri lagi, mau dibacok lagi pakai celurit. Saya tangkis dan saya buka maskernya. Ya, saya kelihatan muka pelaku itu, Pak. Kalau dari cerita Mas tadi, berarti sebelumnya Mas Topik sempat dianiaya beramai-ramai di sebelah situ ya, Mas ya? Kalau di sebelah itu dianiaya dulu beramai-ramai, saya lari di sini. Tempat kejadian lagi dibacok. Dibacoknya dengan 1 orang? 1 orang. Kalau yang bawa celurit 1 orang, sama stick baseball ditendang, dipukul di sini, Pak. Kedua kalinya saya ditendang di baseball di sini. Kalau dibacok di sini, di situ nggak dibacok ya. Oke. Berarti saat itu kejadiannya bagaimana? Mas Topik bisa selamat waktu itu? Alhamdulillahnya saya selamat. Sudah membawa barang bukti celurit dan ada warga sekitar di sini. Jadi setelah warga sekitar datang, itu para pelaku kabur gitu ya, Mas ya? Para pelaku kabur, kalau udah ada warga sekitar, para pelaku kabur melarikan diri. Oke. Kita bicara soal pelaku nih, Mas. Sedang ramai narasi soal salah tangkap ataupun juga dugaan salah tangkap yang beredar di masyarakat ya. Dan kemarin juga menjadi atensi dari Komisi 3 DPR RI juga bahwa ada dugaan salah tangkap. Sedangkan polisi juga menangkap pelaku ini juga berdasarkan keterangan ataupun juga saksi dari Mas Topik sendiri selaku dari korban penganiayaan ini. Bagaimana Mas Topik bisa yakin bahwa yang ditangkap oleh polisi itu memang benar pelaku dari pembacokan Mas Topik? Ya, saya sangat yakin, Pak, kalau dia itu pelaku. Soalnya saya kan di sini menangkap celurit dan membuka masker. Saya mengetahui
mengetahui wajahnya pelaku. Dan waktu pertama saya sembuh di rumah sakit, saya nengok ke Polsek Tawang, menghampiri para pelaku. Semuanya Pak meminta maaf kepada saya dan semuanya mengakui kesalahan. Yang benar-benar mengakui kesalahan, yang membacok saya, dia menangis, meminta maaf kepada saya. Dan semuanya 4 orang tersangka mengakui kesalahan dan ngasih tahu alamat rumah-rumahnya, Pak. Setelah itu berarti Mas Taufik kan sempat dirawat dulu ya di rumah sakit. Waktu itu apa saja sih Mas yang kemudian menjadi cedera dari Mas Taufik sendiri? Boleh ditunjukkan mungkin? Kalau masalah cedera ini Pak, yang satu ini luka mau hampir putus, 15 jahit Pak. 15 jahit. Ini cuma kegores doang sama cerulit. Yang lebih parahnya ini Pak, yang tembus sampai paru-paru. Boleh dilihat ini. Oh, di situ aja nggak apa-apa. Oke, Mas Taufik, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga Mas Taufik bisa segera sembuh dan segera pulih ya Mas ya dari luka-lukanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Itu dia pemirsa wawancara kami dengan salah satu korban, yaitu Taufik dari korban penganiayaan di Tasikmalaya. Pemirsa, kami langsung ajak Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus salah tangkap ini. Masih bersama dengan rekan kami Iman Fajar yang siap mengabarkan untuk Anda. Iman, bagaimana perkembangan dari kasus salah tangkap ini? Ya, selamat siang Celia, Nadila dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat untuk mengetahui lebih lanjut detail dari kasus pembacokan yang menimpa 2 orang di Tasikmalaya, di mana pelakunya ini yang juga sudah divonis juga pada tanggal 23 Januari 2025 lalu, yang melibatkan 4 anak berhadapan dengan hukum atau ABH dan juga 1 pelaku dewasa. Dan yang seperti sudah disaksikan sebelumnya pemirsa, bagaimana tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan korban, yaitu Muhammad Taufik, di mana saat itu Muhammad Taufik merupakan salah satu korban yang juga mengalami luka cukup parah. Bahkan Muhammad Taufik sendiri juga menyampaikan kepada kami bahwa saat itu dia hampir meninggal. Namun kemudian penanganan dari rumah sakit juga sempat terkendala, namun komunitasnya dari Tarung Derajat membantu dirinya sehingga dirinya bisa melunaskan tagihan rumah sakit untuk menyembuhkan dirinya. Dan untuk saat ini kondisi dari Muhammad Taufik juga sudah kembali sehat, namun masih terus melakukan kontrol ke rumah sakit. Dan bicara mengenai narasi salah tangkap yang tadi disebutkan oleh Celia dan Nadila juga pemirsa, memang narasi salah tangkap ini juga mencuat sekitar 2 minggu belakangan. Kalau kita kilas balik mengenai bagaimana kasus ini terjadi pada tanggal 17 November 2024 lalu, saat itu pelakunya ini baru ditangkap pada tanggal 30 November 2024, di mana saat itu Polres Tasikmalaya sedang melakukan razia atau sweeping di malam hari dan kemudian menemukan sekelompok pemuda yang sedang melakukan pesta-pesta minuman keras. Dan saat itulah kemudian sejumlah pemuda ini ditangkap, di mana Polres Tasikmalaya saat itu menemukan 2 anggota kartu geng motor. Dan kemudian Polres Tasikmalaya juga kemudian menanyakan kepada 2 orang tersebut mengenai kasus pembacokan yang terjadi pada tanggal 17 November 2024 lalu. Dan menurut Polres Tasikmalaya, kedua orang tersebut mengakui bahwa mereka pelaku pancokan, dan kemudian dari situ mereka memberitahu pelaku-pelaku lainnya ataupun juga keberadaan dari pelaku lainnya. Dan kita bicara lagi soal kasus pada tanggal 17 November 2024 lalu, ini ada yang juga mencoba mengkaitkan dengan kasus Vina Cirebon, di mana saat itu ada dugaan salah tangkap juga, dan namun pada saat itu korbannya yaitu Vina dan 1 orang lainnya meninggal. Namun di sini korban yakni Muhammad Taufik dan Aji saat ini masih hidup dan juga masih bisa memberikan kesaksian untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Bahkan tadi kami juga sempat berbincang juga dengan Muhammad Taufik bahwa bagaimana dia bisa mengetahui pelaku tersebut merupakan atau pelaku yang ditangkap oleh Polres Tasikmalaya merupakan orang yang benar-benar menganiaya Muhammad Taufik tersebut, karena dia sempat bercerita bahwa ketika terjadi pertikaian dengan geng motor tersebut, dirinya sempat membuka masker dari pelaku dan mengingat bagaimana
muka dari pelaku. Namun jika ada pertanyaan, itu kan terjadi tengah malam. Bagaimana Taufik bisa mengetahui muka dari pelaku pembacokan? Saat itu TKP-nya berada di dekat sebuah apotek, di mana kami juga melihat sendiri bagaimana pada malam hari jalanan di titik tempat terjadinya pembacokan ini cukup terang, sehingga ini juga membuktikan dari keterangan Muhammad Taufik bagaimana dia bisa melihat muka pelaku dengan jelas. Dan kalau kita bicara mengenai perkembangan kasusnya ini, pada tanggal 21 Januari lalu sempat ada rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI membahas mengenai kasus ini. Lalu juga dilanjutkan pada tanggal 30 November 2024 di mana Polres Tasikmalaya juga diundang untuk mendengarkan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI membahas mengenai kasus ini, dan sejumlah rekomendasi juga telah dikeluarkan oleh Komisi 3 DPR RI. Dan hingga saat ini setelah sebelumnya sudah jatuh vonis terhadap 4 ABH ini pada tanggal 23 Januari dengan vonis 1 tahun 8 bulan. Saat ini kuasa hukum dari para terdakwa ini sedang melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dan hari ini juga kami mendapat informasi bahwa kuasa hukum terdakwa juga berupaya untuk melaporkan Majelis Hakim PN Tasikmalaya ke Komisi Yudisial. Mungkin sejauh ini itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di follow up lebih lanjut. Celia dan Nadila, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iban Fajar melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat. Sejumlah toko sembako di kawasan Kembangan, Jakarta Barat kini tak lagi mendapat pasokan gas. Di toko sembako ini hanya terdapat tumpukan tabung gas kosong. Belum diketahui kapan mereka akan mendapatkan pasokan lagi. Para pemilik toko mengaku sudah tidak mendapatkan pasokan sejak 6 hari terakhir. Larangan para pengecer menjual gas 3 kg dianggap menyulitkan warga jika sewaktu-waktu kehabisan gas saat memasak. Gas LPG 3 kg langka di sejumlah pangkalan di Tangerang, Banten. Warga berusaha mencari ke tempat penjualan gas LPG tidak berhasil. Kelangkaan terjadi sejak perayaan Imlek. Warga mengeluh kelangkaan gas membuat keperluan rumah tangga seperti memasak tidak bisa dilakukan. Sementara warga berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil tindakan buntut kelangkaan gas LPG tersebut. Di Bandung, Jawa Barat, warga mulai kesulitan membeli gas LPG 3 kg karena sudah tidak ada di warung kelontong. Warga mengaku harus berkeliling mencari warung kelontong yang menjual gas LPG 3 kg. Banyak warung yang mulai tidak lagi menjual gas melon. Warga terpaksa mencari agen atau pangkalan resmi untuk membeli gas LPG. Sementara, menurut agen pangkalan resmi gas LPG, pembelian gas di agen atau pangkalan resmi untuk menghindari penimbunan. Dari Jakarta, Tangerang, Banten, dan Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, langkanya gas LPG 3 kg ini kemudian merasakan dan menjadi perhatian warga. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk memantau langsung bagaimana kondisi terkini terkait dengan gas LPG di Bandung, Jawa Barat, dan juga di Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim di Tangerang, Banten, dan juga di Bandung ada Cepi Kornea. Kita ke Rusdi terlebih dahulu. Rusdi, apakah di Tangerang, Banten juga sudah terjadi kelangkaan? Silakan.
Kota Tangerang, di mana tempat saya mengabarkan merupakan agen gas LPG 3 kg, yaitu yang bernama Risa Restu Yuniarsa, yang baru saja ludes gasnya dibeli oleh para ibu-ibu maupun para warga. Hal ini seiring dengan kuota yang didapatkan hanya sekitar 150 tabung gas. Dan memang pagi tadi di sini terdapat antrian yang cukup mengular. Hal ini seiring dengan sulitnya warga mendapatkan gas. Yang kita ketahui memang sesuai dengan kebijakan pemerintah per 1 Februari para toko kelontong maupun toko-toko yang ada di pinggir jalan tidak lagi boleh menjual gas eceran. Nah, di tempat saya mengabarkan ini mereka toko kelontong namun sudah mendaftar sebagai pangkalan gas 3 kg. Dan di dalam 1 minggunya mereka dapat didistribusikan 3 kali oleh pihak Pertamina resmi, dan mereka di dalam satu kuotanya terdapat 150 tabung gas. Ini baru saja tadi pagi turun sekitar 150 tabung gas dan itu habis karena warga yang mengantri sejak pagi hari mengakibatkan sebagian warga kecewa karena dengan hanya kuota 150 sementara warga yang hadir terdapat kurang lebih ada 300 orang. Hal ini membuat sebagian warga kecewa dan kembali mencari ke tempat lainnya. Memang sejauh ini di Kota Tangerang sudah banyak para warung maupun pengecer yang sudah tidak lagi menjual gas. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah. Namun begitu, warga berharap adanya solusi dari pemerintah, yaitu di mana diperbanyak jumlah pangkalan gas sehingga warga tidak kesulitan untuk mencari gas 3 kg. Baik, Rusdi, dari informasi yang kami dapatkan ini dan juga dari gambar yang Anda bagikan kepada kami, ini terlihat warga nampaknya sangat resah begitu ya, dan juga melempar gas LPG di tanah begitu. Mungkin bisa Anda ceritakan dari hal tersebut. Baik, memang tadi pagi sempat ada sebagian masyarakat yang menumpahkan kekecewaannya dengan melakukan aksi pembuangan gas 3 kg. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah, mereka merasa kesulitan mendapatkan gas kilogram tersebut. Mereka melakukan aksi pelemparan gas sebagai bentuk rasa kecewa mereka yang kesulitan di dalam 3 hari ini mencari gas 3 kg. Sementara kebutuhan rumah tangga harus berjalan terus. Sehingga mereka meminta adanya upaya dari pemerintah untuk mencarikan solusi sehingga kekecewaan warga tidak terlalu memuncak. Namun begitu mereka berharap dengan adanya solusi dari pemerintah di masa mendatang, yaitu di bulan Ramadan, mereka tidak kesulitan karena mereka berharap yang mempunyai gas 3 kg hanya 1 tabung agak kesulitan ketika pada subuh hari memasak, sehingga mereka berharap di agen-agen yang menjual gas subsidi itu diperbanyak. Demikian Celia. Baik, dari Tangerang, Banten kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat ya. Nadila ya, kita akan lihat bagaimana kondisi di sana. Apakah hal serupa ini juga terjadi di Bandung, Jawa Barat? Ada Cepi Kurnia. Cepi, bisa Anda gambarkan apakah juga aksi kekecewaan dari masyarakat ini juga terjadi di Bandung? Silakan. Ya, saya lihat Nadila dan pemirsa TV One, siang ini saya sedang berada di salah satu pangkalan di Jalan Burangrang, Kota Bandung, di mana sejak tadi pagi memang warga cukup banyak mencari gas LPG bersubsidi, yaitu atau gas melon di tempat ini, di mana tadi memang gas melon ini atau gas bersubsidi ini datang pada pukul 11.00, namun pada pukul 14 ini sudah habis terjual, mengingat stok yang diberikan oleh agen sendiri atau penyalur sendiri ke pangkalan ini sebanyak 100 tabung gas ukuran 3 kg sendiri. Memang sejumlah warga tidak hanya di Kota Bandung yang mencari gas melon sendiri, di beberapa tempat selain di Kota Bandung, seperti tadi ada yang kesini juga dari luar Kota Bandung, seperti dari Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi yang sengaja datang jauh-jauh untuk mencari gas, namun tadi sudah kehabisan gasnya karena memang tadi saat turun di pangkalan ini langsung diburu oleh para warga maupun pedagang makanan. Namun di sini untuk pembeli sendiri tidak bisa lebih dari 1, mengingat memang jumlah dibatasi dan juga untuk pembelian sendiri itu menggunakan KTP, sehingga warga yang tidak membawa KTP ke tempat ini tidak bisa membeli gas. Dan di sini juga warga Bandung sendiri memang berharap pemerintah memberikan solusi yang terbaik, mengingat
ketika memang warung kelontong atau eceran sendiri tidak bisa menjual gas ukuran 3 kilo, diharapkan agar tadi memperbanyak pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Bandung, mengingat ketika memang kehabisan gas tengah malam, warga merasa kerepotan harus mencari jauh pangkalan yang ada di wilayah Kota Bandung sendiri. Memang sejauh ini untuk kesediaan gas melon sendiri di beberapa warung kelontong di Kota Bandung sudah tidak lagi menjual, dan memang pemerintah sendiri menyarankan ketika memang warung kelontong atau eceran yang ingin bisa menjual gas kembali itu harus mendaftarkan sebagai pangkalan dengan membuat nomor induk berusaha dengan mendaftarkan ke sistem online single submission. Nantinya memang ketika penjual warung kelontong yang saat ini tidak bisa menjual gas 3 kg, ketika memang sudah mendaftar untuk jadi pangkalan, kemungkinan itu bisa berjualan kembali sebagai statusnya pangkalan sendiri. Begitu Nadila dan Celia. Iya, Cepi. Siap. Terima kasih Cepi mengabarkan langsung dari Bandung. Tadi juga ada rekan kami Rusdi yang mengabarkan dari Tangerang. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di mana masyarakat ini masih bisa mendapatkan LPG subsidi 3 kg di pangkalan resmi. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, ini pemerintah resmi membatasi penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer. Dan meskipun demikian, Pertamina menjamin pasokan gas LPG 3 kg tidak akan berkurang. Pertamina Patra Niaga menegaskan tidak ada kenaikan harga gas LPG 3 kg di pangkalan resmi di seluruh Indonesia. Pertamina menjamin pasokan dan stabilitas harga. Pembelian gas LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi membuat masyarakat mendapat harga yang lebih ekonomis. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patra Niaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini, dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di pengecer. Selain itu, dengan membeli di pangkalan, masyarakat juga diuntungkan, mengingat di pangkalan ini kan ada timbangan ya, jadi masyarakat bisa mengecek volume dari setiap tabung LPG 3 kilo yang dibeli. Jika memang dirasa kurang pas, tentunya bisa dilakukan penukaran secara langsung. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini menyatakan LPG 3 kg saat ini sedang diatur tata kelolanya. Hal ini pemirsa dilakukan untuk mencegah adanya oknum-oknum yang menjual di atas kewajaran. LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi di tata kelolanya diatur agar nggak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kg.
Harga LPG itu kan 4.000 lebih, maksimal 5.000, 6.000. Tapi kalau ada yang menaikkannya, berarti kan kita harus mengelolanya dong. Memang sekarang di bagian pengencer itu lagi dikelola dengan baik. Agar jangan naikkan harga mau-maunya terus satu. Yang kedua, satu orang jangan beli banyak-banyak dong. Kalau hanya untuk konsumsi rumah tangga, kan pasti ada batasannya. Tapi kalau satu orang, satu rumah tangga udah beli sampai 30 tabung, 40 tabung, berarti kan ada maksud lain. Mungkin yang mengatakan bahwa langka itu adalah bagi yang membeli banyak. Tapi kalau hanya untuk insya Allah konsumsinya, saya pikir konsumsi rumah tangga clear kok. Pemirsa, sejumlah kabar penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Wah, kabar gembira untuk kita semua ya pemirsa, karena tak terasa lagi menghitung hari lagi, Nadila. Betul. Kita akan menyaksikan bersama di layar kaca atau layar lebar film remake dari Indonesia ini. Dan langsung saja kita kedatangan ada cast-nya, cast Bisnis Proposal Indonesia. Kita ada Mbak Ariel Tatum, kemudian juga Mas Abizar dan juga Mbak Kathleen. Halo, selamat sore. Ini udah sore. Sore ya. Udah siang menjelang sore begitu ya. Oke. Karena tampaknya di luar ya tidak ada matahari begitu ya. Udah mulai mendung ya. Mataharinya di sini soalnya. Oke. Tapi langsung saja karena kita sudah menonton trailernya berkali-kali begitu. Kita juga, aku juga udah sempat nonton film yang versi Koreanya. Dan kita juga tentu penasaran banget gimana sih untuk remake Indonesianya seperti apa. Kita akan tanya-tanya langsung ke case-nya. Kita tanya dulu ke Mbak Ariel dulu deh. Oke, Mbak Ariel sweet aja sweet. Oke, di mana nih ya? Dari pojok dulu. Dari Mbak Ariel mungkin bisa disampaikan juga berperan sebagai apa dan juga karakternya karakter dari film ini. Karakter dari saya di film ini maksudnya? Karakternya Mbak Ariel di film ini. Iya, saya berperan sebagai Sari di film ini. Sari ini adalah seorang food analyst yang kebetulan kerja di suatu perusahaan yang ternyata bosnya itu adalah si kencan buta yang diminta tolongin sama sahabat. Kalau gue muter-muter agak aneh ya, penjelasannya agak aneh ya. Tapi lo ngerti kan? Ngerti. Aku ngerti Kak. Oke. Ya, yang kerja di sebuah perusahaan yang kebetulan punya karakter si Abizar ini utama gitu. Terus prosesnya sih kami cukup singkat ya. Kami proses workshop, reading, persiapan segala macam sekitar sebulan setengah. Habis itu proses syuting juga sewajarnya film drama romance gitu di 1 bulan lebih sedikit, penuh dengan keseruan sih. Kalau Mas Abizar, ininya apa? Karakternya sebagai apa? Iya, jadi nama karakter saya adalah Utama Wibowo. Dia adalah seorang anak dari CEO sebuah perusahaan yang bernama Bowo Foods, dan ditugaskan sama eyangnya untuk meneruskan perusahaan tersebut menjadi dan sampai pimpinan lah. Iya, dan ditugaskan juga untuk blind date hitungannya, kencan buta ini, dan sampai akhirnya ketemu sama Ariel Tatum atau Sari. Dan ya, kencan buta jadi jatuh cinta kalau dilihat dari tagline-nya tadi. Tapi sebelum saya ke Mbak Kathleen, saya mau ke Bang Abi dulu. Ini kalau misalnya kita lihat membangun chemistry bersama dengan Mbak Ariel Tatum itu seperti apa sih dalam film ini? Karena ini juga pertama kali. Susah nggak sih membangun chemistry-nya? Susah sih enggak ya, orang sama-sama terbuka juga kok untuk saling membuka chemistry. Jadi menurut saya nggak susah sama sekali, justru Mbak Ariel ini sangat sangat heartwarming gitu loh, maksudnya sangat merangkul, membantu banget untuk saya untuk menemukan karakter dan menghidupkan karakter utama dalam hidup saya. Kalau Mbak Kathleen, boleh disampaikan perannya dan juga karakternya dalam film ini seperti apa? Yang jadi Mak Comblang, jangan-jangan. Iya, sebenarnya seperti itu, garis besarnya seperti itu. Jadi aku di sini sebagai Yasmin, dan Yasmin ini adalah anak dari orang kaya juga, suatu perusahaan juga yang tidak disebutkan apa. Dan dia ini mau dijodohkan sama papahnya. Maksudnya papahnya ini pengen Yasmin menikah cepat tapi dengan pilihan papahnya. Akhirnya dia punya beberapa list dan lain-lain, tapi dia nggak mau. Karena dia punya prinsip, pokoknya dia mau sama laki-laki yang dia pilih, bukan dipilihkan gitu. Cuman papahnya nggak mau karena selama ini
silsilah keluarganya dia mereka selalu menikah demi uang, demi harta, demi bisnis dan koneksi dan lain-lain, bukan berdasarkan cinta. Perusahaannya begitu ya. Iya, untuk terus berkembang gitu. Cuman Yasmin nggak mau, akhirnya dia minta tolong sama si Sari ini untuk menjadi joki blind date-nya Yasmin karena Yasmin nggak mau. Dan di sini posisinya emang Sari sama Yasmin itu di ekonomi yang berbeda. Sari juga tadinya nggak mau, cuman akhirnya aku yang kayak ada amount of money yang ditawarkan untuk Sari, akhirnya dia yang kayak ya udah deh gitu, might as well. Berarti kurang gitu. lebih sama kayak cerita perjalanannya sama kayak cerita yang di film Korea begitu ya. Garis secara garis besarnya mirip ya. Gitu. Tapi kita juga penasaran kalau versi Indonesia ini apakah ada yang berbeda dari versi Koreanya atau seperti apa? Ada gebrakan-gebrakan yang akan ditampilkan? Yang harus dilurusin adalah ini adaptasi bukan remake sebenarnya. Dan adaptasinya pun bukan dari serial Korea tapi dari webtoon, dari webtoonnya gitu. Jadi memang kita fokusnya pada webtoonnya seperti apa. Tapi dalam proses syuting bersama bertiga nih, ini gimana kemudian membangun alur ceritanya bersama, kemudian selama 1 bulan itu seperti apa? Boleh diceritain dong buat kita semua? Kalau aku rasa, aku yakin teman-teman juga setuju bahwa kami diberkati dengan skenario yang sudah sangat jelas dan bagus sekali ya dari penulis kami, Mas Aditya Mulia, sudah menuliskan dengan format film yang jadi luar biasa. Aku membaca dari webtoonnya itu kan memang cukup ada beberapa detail yang berbeda juga dari serial Korea juga yang panjang, kebetulan 12 episode, tapi si Mas Aditya Mulia ini berhasil merangkum dan merubah si cerita ini menjadi format film yang luar biasa bagus. Jadi memang sebenarnya kita sebagai pemain udah diberkati banget dengan itu sih. Maksudku banyak juga skenario lain yang mungkin baik juga sebenarnya kita sebagai pemain dikasih kesempatan dan ruang untuk eksplorasi karakter dan juga layer-layer yang ada di karakter tersebut. Tapi kebetulan di skenario yang sudah dibuat sama Mas Aditya ini udah cukup mendetail dan kami sebagai pemain tuh rasanya ya hanya ada tugas untuk mengisi warna-warna baru atau ada tambahan sesuatu yang mungkin kita ngerasa lebih pas ya. Kalau misalnya tadi kita bicara tentang perbedaannya ya sudah pasti berbeda karena kita kan pasti menyesuaikan dengan budaya Indonesia gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu aja sih yang aku rasa aku dan teman-teman dikasih kesempatan untuk eksplor dan kasih sentuhan-sentuhan personal lah dari kami semua gitu. Ini menarik ya Celia karena kalau kita baca di webtoon itu panjang banget, tapi ini dibikin singkat begitu, artinya semua elemen-elemen yang ada dalam film itu menarik banget untuk ditonton ya begitu. Emang seru banget sih. Oke. Kita jadi penasaran banget. Iya, tapi ini kan beberapa hari lagi. Pasti punya target ya. Targetnya apa nih? Target penontonnya, kemudian target pesan. Kita panggil Ibu Erika. Profesor dia bercanda. Tapi kalau dari Kak sendiri seperti apa? Mungkin Mas Abi bisa mewakili? Kalau target sebanyak-banyaknya ya. Nggak mungkin kita mau ada target yang dikit atau membatasi target. Kalau target sebanyak-banyaknya pasti, dan yang paling penting sih semoga orang suka, udah itu aja. Diterima sama orang-orang, jadi hiburan mereka lah. Kalau aku sih itu ya. Oke, karena kalau kita lihat juga banyak komedinya begitu ya. Bener. Dari trailernya aja tuh udah bikin penasaran banget. Iya, dan juga respon dari masyarakat terkait dengan film adaptasi ini lumayan bagus sekali. Bahkan kita akan saksikan nanti di 6 Februari. Tapi yang juga menarik adalah Nadila, kita juga pengen tahu ini kan ada versi Korea, ada versi Indonesia. Bagaimana kemudian para cast ini membangun suasana berbeda bahwa ini adalah image dari Indonesia yang berbeda dari image Korea. Dari Mbak Kathleen gimana nih? Seperti yang Ariel bilang sih tadi, kita sudah diberkati dengan script writing yang sangat bagus dari Mas Aditya Mulia gitu. Dia berhasil memberi bumbu-bumbu kultur-kultur Indonesia yang menurut kita itu sangat relate sama masyarakat Indonesia gitu. Sesimpel ini sih, kalau misalkan di film aslinya itu adalah aku sama karakter si Ardhito ini tinggal bareng gitu ya. Cuman kita tidak mungkin memberikan itu di sini karena kultur kita berbeda dengan kultur mereka gitu. Jadi itu sesuatu yang berbeda dan menarik sih. Sudah masih banyak lagi cara kita ngomong sama orang tua apa segala macam itu juga diubah semua dengan menyesuaikan nilai-nilai yang ada di dalam itu juga beda banget sama versi Koreanya begitu ya. Oke, kita balik lagi ngomongin soal karakter. Ini kalau berperan dalam bisnis proposal ini berbeda nggak sih karakternya sama
Mas dan Mbak yang ada di sini, karakter aslinya ya. Mbak Aril gimana? Kalau aku pribadi, waktu pertama kali baca skenarionya itu aku merasa tidak ada sama sekali kemiripan antara aku dan Sari ya. Bahkan aku tuh ketika aku memilih sebuah karakter yang aku mainkan, aku suka mencari kemiripan atau hal yang aku rasa bisa aku jadikan sebuah koneksi antara aku pribadi dan juga karakter yang aku coba hidupkan gitu. Di awalnya aku sempat ngerasa kayak nggak ada sama sekali, cuma ternyata setelah aku telah lebih jauh, terus ketika aku sudah mencoba masuk ke dunia si Sari ini, ternyata ada cukup beberapa kemiripan kami berdua sih. Bisa di-spill? Di-spill. Sesimpel kayak ternyata kita sama-sama sepassionate itu tentang masak gitu, atau kita hubungan antara Sari dan sahabatnya Yasmin itu ternyata setelah aku lihat-lihat lagi mirip ya seperti dinamika hubungan aku dengan sahabat-sahabat aku juga gitu. Gitu sih. Kalau Mas Abidjar gimana? Mencari kemiripan mungkin kalau misalnya saya pribadi telusur lebih dalam pasti ada kemiripan, karena aku percaya adalah setiap karakter yang bakal aku mainin adalah layer-layer dariku yang belum ketemu gitu loh, belum kutemuin gitu. Kalau dari karakter utama Wibowo dan Abizar sih sebenarnya nggak begitu banyak kemiripan. Miripnya mungkin sama traumanya kali ya. Tahu jahat banget sih. Aku juga. Aku juga ya. Ditambah mungkin sisi dibalik sisi dibalik yang orang-orang nggak tahu. Semisal kalau di karakter utama Wibowo adalah orang-orang karyawan dia tahu kalau dia ini orangnya serem gitu, cuek, bener-bener ketus banget mukanya, tapi ternyata dibalik itu enggak gitu, dia ternyata baik banget, ternyata dia peduli banget sama karyawan-karyawannya dan lain-lain. Mungkin itu sih. Mungkin Mbak Kathleen terakhir bisa sampaikan kepada pemirsa bagaimana kemudian respon yang diharapkan, kemudian juga pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dalam film bisnis proposal di tanggal 6 nanti. Aku rasa ini adalah harapan kita semua ya, mewakili aku, cast dan para kru dan semua tim yang terlibat di film ini, itu untuk dinikmati aja. Karena ini adaptasi, jadi nggak akan mungkin plek-ketiplek sama, cuman kita sudah bekerja keras untuk bisa menyesuaikan dengan dua sisi dari Indonesia juga, dari si webtoon Koreanya juga. Semoga dinikmati, semoga diterima oleh masyarakat, semoga pada happy dan menghibur mereka semua aja sih. Tanggal 6 jangan lupa untuk nonton A Business Proposal di bioskop kesayangan Anda. Di belakang juga bisa pemirsa. Dekat banget. Di belakang dari kantor kita ya. Iya, terima kasih Mbak Aril, Mas Abi, kemudian Mbak Kathleen sudah bersempat hadir di TV One saat ini. Sukses terus untuk film bisnis proposalnya. Kita tunggu film-film ke depannya. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, memanfaatkan lahan seluas 2,5 hektar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bangkinang Provinsi Riau menanam bibit semangka, kedelai, jagung, hingga peternakan. Pemanfaatan lahan ini bertujuan mendukung program ketahanan pangan nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Lahan 2,5 hektar ini dikelola oleh warga binaan Lapas Kelas 2A Bangkinang Provinsi Riau. Mereka menanam semangka, kedelai, dan jagung hibrida. Nantinya, hasil kebun akan diproses dan didistribusikan ke berbagai pihak yang membutuhkan untuk keperluan konsumsi atau dijadikan bahan baku berbagai produk olahan UMKM. Selain untuk bertani, lahan juga digunakan untuk beternak ayam dan budidaya ikan air tawar. Warga binaan dilibatkan mulai dari tahap pembenihan hingga ikan siap panen. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dan peternakan adalah upaya membekali warga binaan siap kembali ke masyarakat, sekaligus sebagai upaya swasembada pangan mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Tujuannya adalah selain program menteri
akselerasi 13 program menteri, yaitu poin kedua tentang ketahanan pangan untuk warga binaan. Tentunya ini diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa mensejahterakan di samping warga binaan, dan setelah mereka juga bebas, dia mengerti bagaimana cara menanam, dan juga bisa kalau mereka juga di luar bertani, dan selanjutnya juga buat masyarakat lingkungan. Nantinya, selain 2,5 hektar lahan yang kini diolah, akan disiapkan pula 8 hektar lahan lainnya. Dari Kampar Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, di mana pasca insiden tragis tenggelamnya belasan siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, ini berakibat pada turunnya tingkat kunjungan wisata pantai sepekan terakhir. Penurunan tersebut bahkan mencapai 80% dibandingkan dengan sebelumnya. Tingkat kunjungan wisata khususnya pantai di kawasan pesisir selatan Gunung Kidul pasca musibah tragis tenggelamnya 13 siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur di Pantai Drini Selasa lalu kini sepi pengunjung. Menurut Koordinator Retribusi Utama Pantai, Asrofi, sepinya kunjungan wisata ke pantai langsung dirasakan sejak sehari pasca insiden tragis di Pantai Drini. Bahkan pemirsa, sepinya pengunjung masih dirasakan sampai dengan hari ini atau turun hingga 80% dibanding hari-hari sebelum kejadian. Asrofi menegaskan tidak sedikit travel agen dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sudah membatalkan kunjungannya ke pantai di Gunung Kidul. Diharapkan kunjungan wisata pantai akan kembali normal, mengingat para pelaku wisata lain di pantai seperti pedagang, pengelola penginapan, dan restoran turut terdampak secara ekonomi. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda, dan kami juga tentunya akan menghadirkan sejumlah kabar penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ngantri ya, Dek? BPJS ya? Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Dwi Citra Weni, analis senior PT Timah ini membuat perusahaan tempatnya bekerja tercoreng arang. Ia mengunggah video di akun TikToknya dan seolah tak pikir panjang, Weni menghina para pekerja honorer di Indonesia. Ia menyombongkan fasilitas kesehatan yang diterimanya sebagai pegawai PT Timah. Menurut kabar, Weni pernah mendapat sanksi teguran tertulis. Kali ini, unggahan Weni yang melecehkan pegawai honorer ternyata viral. Weni pun bikin video permintaan maaf sambil mengatakan tak ada niatan untuk menyinggung. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja, karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau PT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu. Tapi nasi sudah jadi bubur. Sanksi tegas sudah mengadang Weni yang memang tidak bijak bermedia sosial. Ingin saya sampaikan bahwa pertama
PT Timah Tbk meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh karyawati ini. Yang kedua adalah seluruh konten-konten yang dia buat di media sosialnya tentu saja tidak ada berhubungan dengan culture atau budaya kerja perusahaan. Itu yang ingin saya tegaskan. Yang ketiga adalah perusahaan tegas bersikap untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai terhadap yang bersangkutan. Tentunya kita juga melihat aturan-aturan karyawanan yang berlaku di perusahaan ini. Weni diancam akan dibebaskan dari jabatannya. Video Weni lainnya yang diunggah di TikTok pun ikut-ikutan viral, terutama yang membahas soal Harvey Muiz yang tersandung kasus korupsi timah 300 triliun rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana TV One mengabarkan. Oke, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.